Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Gelombang suara itu keras dan bergema terus-menerus di pavilion King Chen. Su Jingan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya mekar dengan dingin, dan temperamen seluruh orang berubah, tidak lagi anggun, tetapi dengan jejak keganasan. Ini sepertinya suara Jiang Buxiao. Fu Xiaochen membeku sesaat, lalu dia menatap Su Jingan dan Chu Xingyun, suaranya sedikit bingung. Ayah yang tepat, ketika Tuan Loyun dan aku memasuki kota Qingling, Jiang Feng diblokir. Jiang Feng secara alami sombong, dan perilakunya tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak hanya berbicara tentang saudara perempuan yang kurus dan ringan, tetapi juga berulang kali mengancam Tuan Loyun. Akhirnya, Luo Yunge Tuhan menembak dan membunuhnya di tempat. Kedatangan Jian Buxiao seharusnya untuk membalas dendam dari Tuan Luo Yun. Su Jingan berkata dengan singkat. Kedewasaan Jiang Feng telah lama terkenal, dan semua orang harus disalahkan. Pada hari-hari ketika ayah mertuanya pulih, ia bahkan menguatkan Jiang Buxiao dan mengamuk sepanjang hari. Punya mata, Su Muzao mendengus, jelas dia juga merasa bahwa Jiang Feng sudah mati. Setelah mendengar kata-kata keduanya, Fu Xiaochen mengangguk dan bergumam, selama hari-hari ini, kota Qingling telah menjadi semakin kacau, dan bahkan mempengaruhi operasi lembah 7 bintang. Ini juga saatnya bagi saya untuk memperbaiki. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berdiri, baru saja mau melangkah, tetapi Chu Xingyun mengulurkan tangan dan berhenti, menyuarakan suaranya, Tuan Fugu, karena hal ini terjadi karena aku, itu juga harus diakhiri olehku. Jangan repot-repot melakukannya sendiri. Terlebih lagi, kamu baru saja menyingkirkan cacing emas, dan tubuhmu masih dalam kondisi lemah. Kamu harus memulihkan diri dan yakinlah bahwa semua kemajuan dalam masalah ini berada di bawah kendaliku. Chu Xingyun memberi Fu Xiaochen pandangan percaya diri. Segera, dia memindahkan langkahnya dan melangkah keluar dari pavilion King Chen. Pada saat yang sama, di atas pavilion King Chen, sekelompok tokoh berdiri dengan anggun di kepala kerumunan. Seorang pria kekar dengan baju besi ringan berdiri tinggi, membawa sebuah epson merah, dan dia sangat kuat, dan itu adalah Jiang Buxiao. Jiang Buxiao adalah orang kepercayaan Jiang Qianjue. Dia mengendalikan tanah 10 kota. Dia pandai pedang, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan di lembah Qixing, di mana yang kuat itu seperti awan, dia bisa masuk peringkat 10 besar. Selama periode perbaikan tenang Fu Xiaochen ini, Jiang Qianjue dengan gila merebut kekuasaan Qixinggu. Sebagai orang kepercayaan Jiang Qianjue, ia secara alami mendapatkan banyak kekuatan dan kekayaan, dan hidupnya sangat mudah. Namun, Jiang Buxiao sudah sangat tua dan hanya memiliki satu anak di bawah lututnya. Karena itu, ia sangat menyukai Jiang Feng. Tidak peduli apa tindakan berlebihan yang dilakukan Jiang Feng, ia tidak membedakan antara yang benar dan yang salah dan ia berlindung. Jiang Buxiao tahu temperamen sombong Jiang Feng Qiao, tapi di sini adalah kota Qingling, tanah berat Qixinggu, dan dia adalah penatua Qixinggu, bahkan jika Jiang Feng membunuh di jalan, dia dapat dengan mudah tenang tanpa usaha. Namun, dia tidak menyangka bahwa di kota Qingling, beberapa orang begitu tidak bermoral dan berani mengambil tindakan terhadap Jiang Feng, dan dia juga mengoceh bahwa dia selalu dapat membalas dendam. Sebagai penatua lembah bintang 7, Jiang Qianjue ada di belakangnya, dan dia bisa menahan kemarahan ini, dan langsung mengarahkan orang ke pavilion King Chen untuk memecah mayat di tempat. Dia yang membunuhku, dengan cepat bangun untuk mati. Jiang Buxiao berteriak lagi, dan pavilion King Chen terkejut, sepertinya memicu kegemparan di kota Qingling. Anak saya menjerit, tetapi itu tidak terjadi. Saya tidak menyangka Lao Su akan menggonggong di jalan. Itu benar-benar membuka mata saya. Pada saat ini, suara mencibir datang dari santai, menggemakan kekosongan, dan kerumunan tampak terkejut. Di bawah tatapan heran mereka, sosok Chu Xingyun muncul perlahan di pavilion King Chen, dan langkah kakinya menyapu ke langit. Wajahnya bercampur dengan ejekan dan sarkasme, dan dia menatap langsung ke arah Jiang Buxiao tanpa terkejut. Su Jingan dan Su Muzao masih khawatir tentang Chu Xingyun. Mereka keluar dari pavilion King Chen bersama-sama dan berdiri di belakang Chu Xingyun. Keduanya memandang sekeliling. Alis mereka tidak bisa membantu tetapi berkerut. Ada banyak orang yang datang, kecuali Jiang Buxiao, sebenarnya ada lebih dari 40 orang Tianling yang kuat, yang semuanya dikelilingi oleh pembunuhan yang ganas. Apa yang terjadi hari ini adalah keluhan pribadiku. Kalian berdua tidak perlu ikut campur, kalau tidak, Haf akan menyalahkanku karena muncul dengan kejam. Jiang Buxiao menatap Su Muzao dan Su Jingan dengan sengit, kata-katanya penuh dengan kedinginan. Ketika dia mengatakan ini, meskipun dia menghadap Su Muzao dan Su Jingan, matanya melihat ke pavilion King Chen di bawah, yang menunjukkan bahwa dia tidak menaruh keduanya di matanya sama sekali, tetapi takut pada Fu Xiaochen.
Meskipun Fu Xiaochen telah terluka parah dan tidak bisa mundur selama beberapa hari, ia adalah penguasa lembah 7 bintang, dan ia berkultivasi untuk mencapai nirvana dari 3 suku. Suara itu jatuh, dan tidak ada gerakan di pavilion King Chen, yang membuat wajah Jiang Buxiao meledak gembira, dan mata yang dingin dan bermata es menatap Chu Xingyun. Seluruh orang itu seperti binatang buas, berteriak, "Itu kamu bunuh Fenger." Ketika orang banyak mendengar ini, mereka menelan secara tidak sadar. Niat membunuh Jiang Buxiao sangat kaya sehingga hampir memadatkan atmosfer seluruh ruang. Kemudian, itu ditakdirkan untuk menjadi bernoda darah. "Orang-orang, aku membunuhnya. Jika kamu ingin menembak, kamu akan disegarkan. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu." Chu Xingyun berkata dengan tidak sabar, membuat kerumunan terlihat kaku, mereka belum pernah melihat yang gila orang. "Kamu mencari kematian." Temperamen Jiang Buxiao keras, dan kata-kata Chu Xingyun memicu kemarahan di dalam hatinya. Dengan raungan, pedang merah membuat nyanyian pedang yang dalam, dan gas pedang yang keras keluar, merah. Warnanya seperti api seperti darah. Potong, pedang keluar dan kekosongan meledak. Saya melihat Jiang Buxiao memegang pedangnya dengan 2 tangan, di tubuhnya, kekuatan dunia yang tebal dan panas bermekaran, di tubuh pedang besar, pusaran merah benar-benar terkondensasi, setiap pusaran adalah kekuatan spiritual yang menakutkan, dengan momentum mengerikan yang menghancurkan segalanya, langsung membunuh Chu Xingyun. Tembakan adalah tipuan, Jiang Buxiao tidak bermaksud membiarkan orang ini hidup untuk waktu yang lama. Yin Yang dan Yang Xuexiuxiu memegang senjata kerajaan kelas 5 dan berjuang dengan semua kekuatan mereka. Kekuatan pedang ini tidak terbayangkan. Bahkan lereng bukit kecil harus benar-benar putus. Kultivasi pria itu tidak lemah, tetapi bagaimanapun juga dia lemah, terlalu sulit untuk dengan aman memblokir pedang. Kerumunan menatap kekosongan, membuka mulutnya dengan ringan, dan mengeluarkan suara sedih. Mereka semua merasa bahwa setelah pedang Jiang Buxiao jatuh, Chu Xingyun akan terluka atau mati, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Suara gemuruh datang satu demi satu, Crimson Epi melintasi langit, dan bahkan kekosongan itu terhapus oleh bagian depan pedang. Seluruh tubuh Jiang Buxiao diregangkan dengan otot-otot biru, dan sosok kurus Chu Xingyun tercermin di matanya yang kejam, tetapi ia melihat bahwa yang terakhir itu tidak bergerak, tetapi ia memandang dirinya sendiri dengan dingin, dan mulutnya tersenyum dingin. Pedang ini benar-benar mencapai tingkat kesatuan pedang manusia, yang bagus, biarkan aku memeriksa kekuatan baju besi Vientiane setelah itu berubah. Chu Xingyun bergumam pada dirinya sendiri, saat kepala dinaikkan, lengan kanan diangkat, 5 jari terbuka lebar. Di baju zirah Vientiane, pita-pita perak dan putih menyebar seperti gelombang air, dan bulu-bulu naik tegak di atasnya, 4 warna cahaya mekar, merah seperti api, seterang cahaya, setebal tanah, emas lingli. Masing-masing saling terkait dan bergabung satu sama lain, membuat kubah langit berubah, seolah merobek langit, dan menurunkan hukuman tanpa akhir. Peningkatan kekuatan, gelombang kejut dari ketiadaan, kekuatan dari segala sesuatu, 3 cara ayo pergi. Suara rendah minum terdengar seperti guntur. Di mata Chu Xingyun, kecemerlangan 4 warna juga tercermin, dan telapak tangan kanan melirik ke bawah, menekan turun dari kubah langit, tanpa bersinar dan menghindar, langsung menghadap ke pedang Crimson yang ganas. Tubuh Chu Xingyun naik ke langit dan langsung menonjol keluar. Pada saat ini, dia tidak lagi diam seperti sebelumnya, dan seluruh orang itu seperti dewa kepunahan, memancarkan semangat mengguncang langit. Sejak Inlai Xuanjing dan Jinyuan Xuanjing, pangkat baju besi Vientiane telah mencapai pangkat senjata kerajaan kelas menengah. Kekuatan yang terkandung di dalamnya hampir tak ada habisnya, dan dapat dengan mudah mendesak 3 kekuatan gaib. Pada saat ini, cahaya dari 4 asal-usul menyapu langit, terkondensasi menjadi badai tertinggi, mengganggu dunia, dan membiarkan kekosongan bergoyang dari lapisan ke lapisan. Pria apa yang tidak tahu langit dan tanah, sebenarnya ingin menghentikan api merahku. Melihat Chu Xingyun mendekat, Jiang Buxiao membuka mulutnya dan tertawa keras. Di belakangnya, sekelompok kekuatan surgawi juga tertawa, wajah mereka ditutupi dengan sarkasme. Semua orang tahu kesombongan dan kekuatan Jiang Buxiao. Pedang ini berisi semua kekuatannya, dan itu bisa menghancurkan semua metode. Bukan Yin Dan yang 4 kali lipat yang bisa melawannya, dan bersama-sama dengan pangkat mereka juga harus menghindari ujungnya. Latihan kultivasi Chu Xingyun jauh lebih sedikit daripada Jiang Buxiao, dan dia berani melawan, yang sama saja dengan kematian. Melihat Chu Xingyun, yang dekat, ekspresi Jiang Buxiao direndahkan, dan kekuatan langit dan bumi yang konstan bergabung menjadi pedang api merah, seolah-olah dia telah melihat akhir tragis Chu Xingyun. Ledakan, armor Vientiane bertabrakan dengan api merah, dan sebuah suara membosankan terdengar, tetapi pada saat ini, ekspresi Jiang Buxiao membeku, murid-muridnya menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Saya melihat api merah di depan saya, dan yang tidak disukai dan tidak menguntungkan, berhenti tiba-tiba di tengah-tengah langit. Di bawah bilah, baju besi perak dan putih muncul di sana, dan 5 jari berlama-lama di sekitar cahaya. Pedang, ini, bagaimana ini mungkin?
Jiang Buxiao berseru dalam keheningan, dia menatap Chu Xingyun lagi, jantungnya menggigil keras dan seluruh tulang belakang ekornya terasa dingin dan bergetar. Di sekeliling, kerumunan juga tercengang. Apakah pedang terkuat Jiang Buxiao diblokir? Katak di bagian bawah sumur hanya tahu cara duduk di langit dan menonton langit. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan memegang tangannya terhadap pedang api merah. Seperti kehidupan, ketukan cahaya perak menekan Jiang Buxiao secara paksa, membuat tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa terus kembali. Aku tidak percaya, ini benar-benar mustahil. Jiang Buxiao berkata dengan panik, pedang Qian sekali lagi menembus langit, dibombardir, Chu Xingyun masih tidak menghindar, di atas baju besi Vientin, sumber cahaya 4 warna lebih sejahtera. Qian mekar, api besar jatuh, dunia tampak bergetar, tetapi ketika menyentuh baju zirah Vientin, Jiang Buxiao mendengus dan merasakan tangannya sedikit mati rasa. Dia menemukan dengan putus asa bahwa pedang ini sekali lagi diblokir oleh Chu Xingyun. Sudah waktunya untuk berakhir. Chu Xingyun mengucapkan dengan acuh tak acuh, jiwa yang mati mengenakan jiwa bergetar di pinggangnya, tenda ajaib hijau menyala, dan api maut, yang terkontaminasi oleh suasana kehancuran, naik ke langit dan akan menjadi gelap semua terbakar menjadi ketiadaan. Jiang Buxiao melihat sinar api ini, jantungnya ketakutan, tubuhnya bergetar tanpa sadar, tanpa ragu-ragu, ia segera melepaskan api merah, dan dengan gila mundur ke belakang. Terbakar, Chu Xingyun mendengus, nyala api maut datang, dan kicauan nyaring terdengar, mata Jiang Buxiao yang mundur mencerminkan nyala api yang menyala-nyala, semakin dekat, semakin panas, dan akhirnya bersiul dari atas kepalanya. Ini, niat pedang. Suara ketakutan keluar dari mulut Jiang Buxiao. Dari sinar nyala api, dia merasakan niat pedang, memadukan semua hal, tetapi berbeda dari niat pedang misterius dari semua hal. Suara gemuruh meletus, dan nyala api kematian yang mengerikan membungkus Jiang Buxiao, membakar tubuhnya secara langsung, dan mayatnya hilang, tetapi nyala api tidak menghilang, dan mendarat di tanah, dan bumi dibakar dengan keras, meninggalkan jurang maut. Pada saat yang sama, bagian dalam lubang dan area 10 kaki lubang tidak lagi memiliki jejak vitalitas. Tampaknya telah dikutuk oleh dunia dan menjadi benar-benar tandus. Tidak jauh dari sana, orang-orang kuat Tianling yang mengikuti Jiang Buxiao semua menggigil hebat. Mereka merasakan kengerian api maut, dan melihat Jiang Buxiao terbakar menjadi abu, dengan wajah pucat dan wajah pucat. Dengan satu gerakan, Chu Xingyun hanya membuat satu gerakan dan langsung membakar Jiang Buxiao. Di sekitar kehampaan, kerumunan di sekitar juga tercengang, hanya merasa bahwa apa yang terjadi di depannya begitu tidak nyata. Jiang Buxiao memimpin sekelompok orang kuat roh surgawi, dan datang ke pavilion King Chen. Tidak ada yang ada di matanya. Dia sombong dan sombong. Singkatnya, Chu Xingyun meninggal. Tetapi dalam sekejap mata, dia terbakar oleh api maut, dan berakhir seperti Jiang Feng, berubah menjadi penggemar langit. Adegan di atas pavilion King Yun tidak hanya orang-orang di sekitarnya, tetapi juga seluruh orang kota Qingling memperhatikan, suatu saat Nuo Da kosong di langit, dan hatinya bergulung-gulung dalam badai. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Orang dengan 6 yin dan yang berat tampak sangat lemah di depan Chu Xingyun. Dengan kata lain, Chu Xingyun terlalu kuat, di luar akal sehat. Setelah inlaying 4 kristal misterius asli, baju zirah Vientin memiliki kekuatan yang lebih kuat. Ketika pedang lubang hitam tidak digunakan, hampir tidak ada perasaan kelemahan, tapi setelah aku melangkah ke 4 lapisan yin dan yang, pedang lubang hitam itu berat hingga 400.000 kati, begitu api lubang hitam didesak, dan 3 kekuatan magis dihidupkan, itu masih sedikit sulit. Dengan cara ini, aku harus menaruh sebagian energi mentalku pada penanaman teknik tubuh pendinginan Faseng. Bagiku pada saat ini, tubuh Vajra lantai 5 sedikit tidak mencukupi. Berat horor dari api lubang hitam adalah kartu besar untuk Chu Xingyun. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin berat-beratnya. Ledakan kekuatan juga lebih menakjubkan, tetapi juga merupakan beban besar bagi Chu Xingyun. Meskipun baju besi Vientin sombong, bagi pejuang itu bukan cara jangka panjang untuk bergantung pada benda asing. Terlebih lagi, pencapaian Chu Xingyun dalam memotong pendinginan tubuh tidak lemah, hanya karena pengaturan dan strategi periode ini, dia tidak bisa mengurusnya. Namun, yang mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa kekuatan habitat jiwa begitu kuat dan kuat sehingga bisa membakar seluruh tubuh dan vitalitas Jiang Buxiao, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, sebagai harga, Chu Xingyun hampir mengkonsumsi kekuatan spiritual dari seluruh tubuh, dan lautan roh hampir habis dengan latihan kultivasinya saat ini, terlalu enggan untuk mengendalikan prajurit tak bertuhan seperti ini. Serangan balik, dan reaksi semacam ini seringkali berakibat fatal. Pertempuran ini menang dengan mudah, tetapi juga mengungkapkan banyak kekurangan. Saya harap setelah memasuki pegunungan Tianshan kali ini, saya bisa mendapatkan sesuatu dan menebus kekurangan ini. Chu Xingyun merenungkan tubuhnya sendiri sambil tenggelam dalam hatinya. Perlahan-lahan membangkitkan harapan, dan bahkan lebih bertekad untuk memasuki pemikiran Mian Tianshan.
Chu Xingyun berpikir, diam, dan kerumunan di sekitarnya tidak berani berbicara, bahkan bernapas menjadi hati-hati, takut memprovokasi kemarahan Chu Xingyun. Orang-orang kuat Tianling yang mengikuti Jiang Buxiao, satu demi satu, bahkan lebih mengerikan, dan hati mereka ketakutan. Mereka menatap Chu Xingyun dengan mata bergetar, melihat mekarnya jiwa-jiwa yang mati, dan hati mereka semua bergetar. Namun, jiwa-jiwa yang mati tidak terus melepaskan nyala api kematian, tetapi jatuh kembali ke tangan Chu Xingyun, dan tidak terus membakar, tetapi orang-orang yang kuat masih ketakutan, dan punggung mereka basah oleh keringat. Tuanmu, apakah itu Jiang Qianjue? Pada saat ini, Chu Xingyun mengeluarkan suara acuh tak acuh, membiarkan roh-roh surgawi tertegun sejenak, dan wajahnya kehilangan keraguannya. Kamu kembali dan beritahu Jiang Qianjue bahwa Jiang Buxiao dan Jiang Feng telah menyinggung perasaanku, dan ada lebih dari satu kematian. Jika dia tidak puas atau ingin membalas keduanya, dia juga bisa datang ke pavilion King Chen untuk menemukanku. Chu Xingyun memandang kerumunan, suara itu masih acuh tak acuh, tetapi karena kalimat ini, ekspresi semua orang tercengang lagi. Hari ini, Chu Xingyun menembak dan membunuh Jiang Feng. Di depan semua orang, ia membuat pernyataan berani dan menyambut Jiang Buxiao untuk datang untuk membalas dendam kapan saja. Baru saja, Jiang Buxiao datang dan mudah dibakar oleh Chu Xingyun tanpa merusak tulangnya. Tepat ketika orang banyak berpikir bahwa Chu Xingyun akan menutup, Chu Xingyun benar-benar mengomel lagi bahwa dia masih akan tinggal di pavilion King Chen dan menunggu Jiang Qianju datang kapan saja. Ini membuat kerumunan terlihat berbeda dan memicu gelombang besar di hati mereka. Apakah orang ini bahkan takut pada Jiang Qian? Mengapa? Apakah kamu tidak ingin berbicara dengan saya? Chu Xingyun tiba-tiba mengeluarkan kata dingin ketika dia melihat orang-orang surga dan kuat tertegun. Makhluk-makhluk surgawi itu gemetar karena kegilaan di hati mereka, dan berbalik pergi seperti anjing dalam duka, wajah mereka ditutupi dengan rasa malu, merasa seperti lelucon. Su Muzhao dan Su Jing'an menyaksikan semua ini terjadi, dan hati mereka dipenuhi gelombang kejut, mereka berdua sangat memahami bahwa kekuatan Chu Xingyun sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Cengkeraman untuk memblokir pedang terkuat Jiang Buxiao. Dalam kebakaran, Jiang Buxiao dibakar hidup-hidup. Langkah yang tampaknya sederhana dan kasual ini berisi kekuatan mengerikan yang sulit dipahami, memberi mereka rasa jarak yang kuat, bahkan ketika berdiri di belakang Chu Xingyun, ada perasaan jauh yang tidak bisa disentuh. Chu Xingyun menoleh dan tersenyum ringan pada Su Muzhao dan Su Jing'an. Setelah mengedipkan matanya, dia perlahan kembali ke pavilion King Chen, hanya menyisakan punggung yang anggun ke kerumunan. Ketiganya kembali ke pavilion King Chen. Di aula, Fu Xiaochen sedang duduk di kursi utama. Saya melihatnya menatap Chu Xingyun, matanya sedalam bintang, dan berkata dengan mengejutkan, lebih baik melihatnya daripada 100 kali. Kekuatan pavilion Lord Luo Yun benar-benar tidak berada di bawah. Itu benar-benar membuat lelaki tua itu merasa dikagumi. Pernyataan Fu Xiaochen bukanlah sanjungan tetapi tulus. Entah itu adalah goncangan baju zirah dari Vientiane, atau nyala api jiwa orang mati, semuanya dalam dan misterius. Bahkan jika dia berada di nirwana dari 3 kesengsaraan, pada saat itu, dia merasa takut dan ketakutan. Jadi pada saat ini, mata Fu Xiaochen pada Chu Xingyun tidak lagi melihat generasi akhir dari juniornya, tetapi menempatkan Chu Xingyun pada level yang sama, bahkan sedikit lebih tinggi daripada pingsan. Kematian Jiang Feng bukan masalah besar, tapi Jiang Buxiao adalah sesepuh dari Qixinggu dan orang kepercayaan Jiang Qianju. Setelah kematiannya, Qixinggu akan berada dalam kekacauan. Aku khawatir Jiang Qianju akan segera datang ke pavilion King Chen. Su Jing'an mengerutkan kening, suaranya khusyuk, sangat khawatir tentang perkembangan situasi selanjutnya. Bahkan jika Jiang Qianjue turun ke pavilion King Chen, apa yang akan terjadi? Fu Xiaochen mendengus dingin, dan wajahnya sedingin es, selama ada aku, tidak peduli siapa yang datang, aku tidak akan pernah menyakiti pavilion Lord Loyun. Setelah kejadian tadi, Fu Xiaochen tahu dengan jelas bahwa situasi di kota Qingling benar-benar di luar kendali, dan Jiang Qianju adalah pelakunya. Beberapa waktu lalu, serangga Mi Tianjin menyusup ke linghainya, memungkinkannya memperhatikan perubahan situasi Qixinggu, yang menyebabkan Jiang Qianju secara bertahap menangkap kekuatan nyata yang besar dan menutupi langit dengan satu tangan. Sekarang, Chu Xingyun telah memusnahkan cacing emas surgawi. Segera kekuatan spiritual Fu Xiaochen akan dipulihkan, dan Linghai juga akan menjadi penuh. Tentu saja, ia tidak akan terus mentolerir Jiang Qianju dan harus mendapatkan kembali kendali atas Qixinggu. Dari perspektif tingkat kultivasi, Master Fugu, Anda benar-benar tidak perlu takut pada Jiang Qianjue, tetapi selama periode pemulihan Anda, Jiang Qianjue telah mendapatkan kembali kekuatan Qixinggu, dan dia memiliki tentara yang luar biasa. Di dalam, sulit untuk mendapatkan kembali kekuatan yang sebenarnya. Jika Anda benar-benar ingin bertarung 1 lawan 1, mana yang lebih baik, saya khawatir tidak ada angka pasti.
Kata-kata Fu Xiaochen hanya membuat Chu Xingyun merasa lega, tetapi nadanya serius, dan Shen Seng berkata, selain itu, Anda dan Jiang Qianju melangkah ke Gunung Midian pada saat yang sama, dan Anda bertemu Midian Goldworm, hampir membunuh hidup Anda, tetapi kemudian orang itu menerobos belenggu dan secara resmi memasuki nirvana. Hal ini tidak biasa, dan saya khawatir itu juga menyembunyikan rahasianya. Di bawah pengaruh berbagai keadaan, kita dan Jiang Qianju seharusnya tidak keluar. Kalau tidak, bahkan jika kita bisa menekannya, begitu Mi Tianshan terbuka, dia akan melarikan diri ke dalamnya dan kita semua akan menjadi pasif. Wen Yan, ekspresi Fu Xiaochen menegang, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, jika itu masalahnya, lalu mengapa Anda ingin memprovokasi Jiang Qianjue, dan sikapnya yang begitu sombong, untuk memimpin kota ke badai. Ini mudah untuk dikatakan, tetapi sebelum itu, aku ingin mengundang Master Fugu untuk turun tangan dan membantuku bermain sandiwara. Chu Xingyun memandang Fu Xiaochen dengan senyum, jauh di dalam benaknya, sebuah rencana yang hati-hati perlahan terbentuk. Kematian Jiang Buxiao langsung menyebabkan kota Qingling bergetar. Ketika banyak orang berbicara tentang Chu Xingyun, mereka semua bersemangat, menghela nafas, memegang pedang, membakar api, itu sangat menakjubkan, suatu gerakan yang luar biasa. Terlebih lagi, setelah Chu Xingyun membunuh Jiang Buxiao, dia masih kuat dan sama sekali tidak takut akan balas dendam Jiang Qianjue. Ini membuat kerumunan orang bergetar dan tidak bisa tenang. Mereka semua ingin tahu apa yang dimiliki Chu Xingyun, dan berani memberitahu Jiang Qianju untuk datang kapan saja. Di kedalaman kota Qingling, di dalam gunung, berdiri sebuah istana yang luas dan megah. Di kuil, 35 sosok berdiri berdampingan, tidak bergerak, ekspresi mereka berbeda, baik marah, sedih, atau tenang dan acuh tak acuh, membuat orang tidak dapat melihat kebenaran. Tokoh-tokoh ini adalah para penatua lembah bintang 7, yang diolah untuk mencapai wilayah Yin dan Yang. Di luar, mereka mengendalikan tanah di satu sisi dan sombong, tetapi di sini, mereka semua tetap diam, terutama diam. Seseorang dengan 4 lapisan Yin dan Yang dapat mengganggu kota Qingling. Kamu baik-baik saja. Di ruang yang sunyi, sebuah suara tiba-tiba terdengar, tetapi suara itu tidak keras, tetapi berisikan dingin, membuat semua orang merasakan lutut mereka lembut dan berlutut. Bawahan mengetahui hal yang salah, dan berharap bahwa para penatua akan marah. Nada suara kerumunan bergetar dan berkata serempak. Itu juga pada saat ini bahwa tetua Qixinggu yang lebih tua ini, yang ekspresinya di wajah mereka berubah seketika, tidak memiliki apapun selain ketakutan yang mendalam. Di istana yang dalam, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar, meskipun langkahnya lambat, tetapi setiap langkah berjalan, kekosongan menyebarkan tekanan paksaan, dan turun dengan cepat menekan semua keringat Yin dan yang kuat. Sosok ini adalah seorang pria parubaya, sekitar 50 tahun, mengenakan gaun hitam, dan sosoknya sedikit tipis. Fitur wajah seperti pisau dan kapak menunjukkan rasa suram. Pada saat ini, dia menatap dingin ke arah kerumunan di bawah, matanya sedikit mengembun, dan sentuhan Ling Li Jinmang lewat dengan sedikit kekunoan. Aku belum ditutup selama beberapa hari, peristiwa besar terjadi di kota Qingling. Bahwa Jiang Feng sudah mati, bahkan jika itu terjadi. Tapi kematian Jiang Buxiao secara langsung akan mempengaruhi reputasiku. Tidakkah ini jelas bagimu? Minum lagi, dia menyebarkan kemarahan ke seluruh tubuhnya, membuat sekelompok Yin dan pria yang kuat tidak berani menatap langsung. Penatua Qiyun, ketika Penatua Jiang pergi untuk membalas dendam atas pembalasannya, kami tidak tahu banyak tentang masalah ini, belum lagi, kultivasi pihak lain tidak lebih dari Yin dan yang jauh lebih sedikit daripada Penatua Jiang, dan kami tidak menganggapnya serius. Ketika kami merasa ada sesuatu yang salah, Penatua Jiang sudah mati di tempat, dan bahkan tulangnya berubah menjadi bubuk. Mendengar apa yang dikatakan orang lain, pria itu hanya membakar Penatua Jiang hingga mati hanya dengan satu gerakan. Tidak ada yang bisa diharapkan. Awalnya, kami ingin menyelidiki, tetapi tempat tinggal pria itu adalah Pavilion King Chen. Setelah pertimbangan yang cermat, ia tidak berani bertindak sewenang-wenang, agar tidak mengganggu rencana para tetua. Kerumunan membungkuk, gemetar di mulut mereka. Kematian Jiang Buxiao, memang tiba-tiba, mereka tidak bisa meramalkan sama sekali, kecuali bahwa para penatua ini, yang tampaknya sepotong besi, sebenarnya diam-diam menghitung semua orang, dan tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli dengan kematian Jiang Buxiao. Apa yang dia katakan barusan adalah lebih menghindari tanggung jawab dan tidak ingin memiliki hubungan dengan masalah ini. Wajah Jiang Qianjue merosot dan matanya bersinar dengan mata emas. Setelah berpikir sejenak, dia mendengus, dan ujung pedang emas itu duduk di atas, berkata langsung, siapapun yang membakar Jiang Buxiao, sudahkah kau menyelidiki dengan jelas? Investigasi secara kasar jelas, tapi... Seorang penatua Qixinggu berdiri. Dia baru saja mulai berbicara, ekspresi Jiang Qianju tiba-tiba berubah, dan dia menghela nafas dengan dingin, katakan.
Penatua itu menabrak dingin dan buru-buru berkata, pria itu berusia sekitar 30 tahun, seorang pria dengan tubuh kurus, berwajah pucat, diolah untuk mencapai 4 tingkat yin dan yang, dan senjata sebagai tongkat kerajaan, yang mampu memuntahkan api horor, kecuali selain itu, dia tampaknya adalah seorang praktisi fisik yang dulu hanya memblokir pedang Penatua Jiang. Oh, mendengar ini, Jiang Qian tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dia tahu kekuatan Jiang Buxiao. Lawan hanya bisa memblokir api merah yang kuat dengan satu tangan. Dapat dilihat bahwa kekuatannya tinggi dan tidak heran kalau Jiang Buxiao akan mati begitu cepat. Menurut penyelidikan saya, nama pria itu adalah Chu, tapi dia adalah tukang reparasi biasa. 3 hari yang lalu, Su Jingan menyamarkan identitasnya dan meninggalkan kota Qingling diam-diam. Diperkirakan dia sedang mencari bantuannya. Adapun informasi lainnya, masih dalam penyelidikan. Penatua Qixinggu tahu segalanya, dan sambil berbicara, dia menyaksikan ekspresi Jiang Qianjue berubah. Periode 3 hari tidak lama. Jika kamu datang dan pergi, kamu hanya bisa meninggalkan Seven Star Valley. Dengan cara ini, orang itu memang perbaikan dunia yang tersembunyi, bukan dari pavilion Wanjian. Jiang Qianjue bertanya-tanya, dia berbisik ke dagunya. Jiang Qianju secara alami tahu tentang perubahan besar di pavilion Wanjian. Dia juga tahu bahwa Su Jingan dan Chu Xingyun memiliki persahabatan yang mendalam, jadi setelah mendengar ini, dia secara tidak sadar memikirkan pavilion Wanjian. Tapi sekarang, dia pada dasarnya memveto ide ini, bolak-balik dalam 3 hari 30 tahun, pelatihan fisik, mampu memanipulasi api horor sesuka hati, itu tidak pernah bisa datang dari pavilion Wanjian. Melihat Jiang Qianjue menundukkan kepalanya dalam perenungan, sekelompok penatua tidak berani berbicara, mata mereka terus berputar, dan mereka semua ingin tetap keluar dari bisnis. Setelah pria itu datang ke kota Qingling, dia menembak dengan sangat kuat, dan bahkan berani meneriaki saya di depan umum. Ini tidak sederhana. Jiang Qianjue sedikit menyipitkan matanya, mengangkat matanya, dan bertanya, pria itu masih pada saat ini pavilion Qingchen. Ya, saya belum pergi dalam 1 langkah, kata seorang penatua Qixinggu segera. Ya, aku akan menemuinya secara langsung. Mata Jiang Qianji penuh dengan mata emas, dipenuhi sepasang murid, dan kata-katanya jatuh, tubuhnya melompat, dan langsung menghilang ke aula. Kecepatannya sangat cepat. Ketika para tetua dari Seven Star Valley melihat ini, mereka tidak berani mengendur, menyapu tubuh mereka, dan dengan cepat mengikuti. Kerumunan orang bergegas ke udara, merobek suara menusuk udara, dan momentumnya luar biasa. Dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Seluruh kota Qingling terkejut lagi dan mengejutkan semua orang. Setelah Chu Xingyun membakar Jiang Buxiao, dia mengoceh lagi bahwa dia sedang menunggu Jiang Qianju datang kapan saja. Sekarang Jiang Qianju muncul dan memimpin sekelompok tetua dari Seven Star Valley. Hanya berpikir seperti ini, kerumunan merasa darah bergulir, dan diikuti dengan rasa ingin tahu. Gelombang antusiasme ini menjadi lebih dan lebih, sampai Jiang Qianjue tiba di pavilion Qingchen. Ke segala arah, kerumunan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan yang berkulit hitam semua ingin tahu. Ini merepotkan, penatua Qixinggu melirik ke sekeliling, dan wajahnya menjadi jelek. Mereka tidak berharap bahwa masalah ini akan menarik perhatian begitu banyak orang. Pavilion Qingchen hari ini hampir diselimuti oleh kerumunan, dan setiap gerakan mereka akan terpapar di mata semua orang. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka bertindak arogan, atau langsung mengancam Fu Xiaochen, mereka akan menarik banyak kritik. Bagaimanapun, meskipun Fu Xiaochen telah jatuh ke tampuk kekuasaan dan terluka parah, dalam nama, dia masih penguasa lembah bintang 7, dan bahkan jika Jiang Qianjue mendapatkan kekuatan, dia tidak akan berani mengambil tindakan sekarang. Karena alasan inilah Jiang Qianjue tidak dapat mengambil alih posisi Master Lembah. Dia sedang menunggu kesempatan yang sangat baik. Xiao Xiaoren, jangan cepat-cepat keluar. Jiang Qian tidak pernah mengabaikan kekhawatiran para tetua. Dia menurunkan suaranya dan gelombang suara bergetar. Seluruh pavilion Qingchen bergetar sedikit. Beberapa orang yang berkultivasi rendah, langsung jatuh ke tanah, berbusa di mulut. Jiang Qianjue, sebagai penatua Seven Star Valley, kamu datang ke kediaman Fugu. Bukan saja kamu tidak memberi hormat, tetapi kamu juga berani berbicara dan membuat pavilion Qingchen bergoyang tanpa henti. Dalam hatimu, apakah ada fufu? Pada saat ini, lelucon lucu terdengar dan jelas masuk ke gendang telinga semua orang. Saya melihat sumber suaranya. Chu Xingyun berjalan keluar dari pavilion Qingchen tanpa terburu-buru. Menghadapi Jiang Qianjue. Kamu yang membunuh Jiang Feng dan Jiang Buxiao. Jiang Qianjue mengangkat alisnya. Setelah itu, dia tidak menunggu Chu Xingyun untuk menjawab. Di tubuhnya, mangga emas yang aneh mekar dan berubah menjadi ular sanca berkepala 2 yang besar, mulut buka, mendekat di depan Chu Xingyun. Suaranya jatuh, dan dia dengan dingin mengucapkan, bahasa kuno, membunuh orang harus membayar nyawanya, sekarang, kamu bisa mati. Kata-kata itu jatuh, dan cahaya keemasan menerpa. Piton berkepala 2 besar itu berlari dengan hebat, membunuh napas yang mengamuk, sepertinya menelan Chu Xingyun.
Piton berkepala dua berlari melintasi kehampaan, dan sisik ular emas memantulkan cahaya ganas, membunuh pikiran, merobek kekuatan spiritual, dan momentum menderu, sehingga semua orang yang hadir terpana. Tembakan Jiang Qianjue sangat menentukan sehingga dia hanya bertanya, dan kemudian menjatuhkan hukuman mati pada Chu Xingyun. Dia segera menembak dan tidak ingin memberi waktu pada Chu Xingyun untuk bereaksi. Suara gemuruh pecah, dan piton berkepala dua bergegas ke Chu Xingyun, mulut ular terbuka, dan bau berdarah menerkam wajah, membuat Chu Xingyun mengerutkan kening dengan ganas, tangan kanannya melambai, jiwa kematian api hijau sudah mekar. Kematian. Chu Xingyun mengucapkan minuman rendah, apinya menyala, dan dingin serta nafas kematian memenuhi, dan ular sanca berkepala dua langsung dibakar menjadi ketiadaan, bahkan rumah-rumah emas spiritual tidak selamat dan dihamburkan dalam ketiadaan. Itu nyala api yang aneh. Jiang Qianjue melihat api kematian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi pada saat yang sama, niat membunuhnya lebih kuat di matanya, dan langkah kakinya melangkah keluar, bergegas ke Chu Xingyun. Dalam tubuh Jiang Qianjue, tenda emas seterang matahari, menyinari seluruh kekosongan, dan kerumunan di sekitarnya hanya merasakan kesemutan tubuh, seolah-olah setiap sinar tenda emas mengandung semua kekuatan teror, yang mampu menghancurkan dan merobek segalanya. Orang-orang fanatik yang berani mengganggu ketenangan kota Qingling. Hari ini, sebagai Penatua Agung, aku akan membunuhmu di sini. Suara dingin bergema, kecepatan Jiang Qianju melonjak langsung di langit, dan datang ke Chu Xingyun. Telapak tangannya meledak dengan ribuan tenda emas. Setiap tenda emas sangat berbahaya. Chu Xingyun menatap Jiang Qianjue. Ketika mantel emas ini menyelimuti tubuhnya, baju Zirafientin yang tersembunyi dalam gaunnya meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan cahaya dari lubang hitam diam-diam muncul, membuat seluruh tubuhnya memburuk menjadi sihir yang dalam. Sihir yang termasuk dalam epi lubang hitam, mekar sangat banyak dari Chu Xingyun. Ketika sihir mengembun ke puncak, matanya bergetar tanpa peringatan, melewati cahaya emas yang mempesona, seolah-olah Jiang Qianjue benar-benar lihat melalui. Di bidang penglihatan, Chu Xingyun melihat Wang Gukuan, hantu musim semi emas kuno, sangat samar, tapi itu benar-benar ada. Cukup yakin itu adalah pegas kuno yang misterius. Sepertinya dugaanku benar. Ketika Jiang Qianju melangkah ke Gunung Mitian, dia mungkin memasuki musim semi kuno misterius secara tidak sengaja, dan karenanya memiliki beberapa petualangan. Chu Xingyun sangat menakjubkan. Jiang Qianjue, yang diselimuti rumah-rumah emas, hanya sesaat pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, mulut Chu Xingyun tiba-tiba mengangkat lengkungan redup, lengan kanannya sedikit berputar, kecemerlangan 4 warna milik baju besi Fientin menghilang, dan bahkan pedang lubang hitam juga menyatu. Pada awalnya, Chu Xingyun tidak banyak berpikir tentang kedatangan Jiang Qianju. Dia siap untuk mendesak semua cara untuk membunuhnya di tempat, tetapi ketika dia melihat hantu musim semi emas kuno, dia berubah pikiran. Karena Jiang Qianjue telah melihat pegas kuno yang misterius dan mendapatkan petualangan darinya, maka ia harus mengetahui arah spesifik dari pegas kuno yang misterius. Chu Xingyun dapat mengambil keuntungan dari ini dan membiarkan Jiang Qianju membawanya untuk menemukan pegas kuno yang misterius sekali dan untuk selamanya. Jiang Qianjue telah menerima banyak manfaat dari musim semi kuno yang misterius sebelum dia mampu menembus belenggu. Karena ini, dia sangat bersahaja, biarkan dia bangga untuk sementara waktu. Selama kamu menemukan musim semi kuno yang misterius, kematian Jiang Qianju adalah momen selanjutnya. Kekuatan Jiang Qianjue tidak lemah, mencapai keadaan nirwana, cukup untuk membuat orang yang tak terhitung jumlahnya memandang ke atas, tetapi Chu Xingyun tidak ada di matanya, ia dapat mengendalikan hidup dan mati mantan sesuka hati. Bakar. Setelah mengambil keputusan, Chu Xingyun perlahan-lahan menarik kekuatan spiritual, jiwa orang mati melambai, nyala api kematian yang tak berujung menjerit, dan tenda emas dan api unggun bertabrakan dengan keras, membuat dunia penuh dengan kekuatan spiritual gila. Pusaran yang memusnahkan segalanya. Kerumunan di sekitar mereka sudah mundur. Mereka berdiri di udara dan menatap pemandangan dengan takjub. Kedua pria itu begitu kuat dan kuat. Jika mereka berdiri di sana, mereka mungkin telah menghilang. Perasaan semacam ini juga muncul di hati para pria kuat Yin dan Yang, dan mata mereka tertuju pada Chu Xingyun, berpikir diam-diam di mana orang ini benar-benar suci, dan benar-benar bisa menghentikan serangan Jiang Qianjue. Pusaran kekuatan spiritual berangsur-angsur menghilang. Pada akhir kehampaan, jiwa dari jiwa yang mati ditangguhkan di sana, masih memuntahkan banyak kematian. Wajah Chu Xingyun tetap tidak berubah, matanya suram dan tidak bergerak. Di depannya, Jiang Qian benar-benar berdiri dengan acuh tak acuh. Napasnya jatuh dan wajahnya sedikit pucat. Niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat dan kuat. Dia diam-diam berpikir, orang ini memiliki cara yang aneh dan tidak boleh ditinggalkan. Pikiran melintas dan Jiang Qianju melemparkan dirinya lagi. Kali ini, seluruh tubuhnya berlama-lama di sekitar rumah-rumah emas, seperti air pasang, seperti jurang, banjir di seluruh, seolah-olah menenggelamkan Chu Xingyun sepenuhnya. Wajah Chu Xingyun berubah, dan dia melangkah mundur setengah langkah.
Melihat saat Jin Mang hendak menyentuh tubuhnya, di bawahnya, lampu hijau yang penuh vitalitas melayang ke langit, bertabrakan dengan kegilaan Jin Mang dan meledak menjadi auman. Ini adalah kediaman Tuan Gu, yang berani membuat masalah. Suara tiba-tiba terdengar. Pada saat itu, Su Jingan dan Su Muzao menyapu kekosongan, satu kiri dan kanan, mata dengan dingin melirik ke sekeliling. Di belakang keduanya, Jinyi setengah baya berjalan keluar. Orang ini secara alami adalah Fu Xiaochen. Saya melihat bahwa setiap langkah keluar, mangga hijau itu tebal dan akhirnya berubah menjadi halo besar, menutupi seluruh tubuh Chu Xingyun. Adapun Ling Li Jin Mang yang berbahaya, dia diusir dan kembali ke Jiang ribuan orang. Apa yang terjadi? Cedera Fu Xiaochen. Oke, Jiang Qianji memandang tembakan Fu Xiaochen dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang luar biasa. Di belakangnya, para penatua Seven Star Valley saling memandang. Sejauh yang mereka tahu, Fu Xiaochen sakit parah dan telah mundur sepanjang hari, dan jarang keluar dari pavilion King Chen. Tapi sekarang, kalau dilihat dari lampu hijau tadi, Fu Xiaochen tampaknya telah pulih. Tiba-tiba, ekspresi pejalan kaki ini menjadi sangat jelek, semua menatap Fu Xiaochen, tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Aku belum melihatmu dalam beberapa hari, dan aku bahkan tidak bisa mengenaliku sebagai pemilik lembah. Mata Fu Xiaochen tanpa emosi, dan Jiang Qianjue melirik. Jiang Qianjue menghadapi Pang Yinhan, dan setelah menatap Chu Xingyun dengan ganas, masih tidak ada penghormatan, tetapi hanya suara dingin, tidak berani. Didengar bahwa para penatua Seven Star Valley tidak memberi hormat, menggerakkan langkah mereka, dan berdiri di belakang Jiang Qianjue, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia menatap langsung ke Fu Xiaochen tanpa tabu. Melihat pemandangan ini, kerumunan di sekitar mereka membeku untuk sementara waktu, dan setelah kembali ke dewa-dewa mereka, wajah mereka terus berubah, dan mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa dan aneh. Orang ini bukan Seven Star Valley saya. Dia pertama kali membunuh Jiang Feng dan kemudian Jiang Buxiao, membuat kota Qingling benar-benar kacau. Jika dia tidak mati, bagaimana bisa kota Qingling damai? Jiang Qianjue menunjukkan bahwa Chu Xingyun marah. Ada sedikit penyesalan di hatinya. Baru saja, dia harus langsung pergi keluar dan membunuh Chu Xingyun. Saya datang ke kota Qingling kali ini, tujuannya sangat sederhana, adalah untuk menyembuhkan penyakit aneh Lord Fugu, tetapi Jiang Feng dan Jiang Buxiao, tidak hanya mencoba memblokir berkali-kali, tetapi juga ingin membunuh saya, bahkan di luar pavilion King Chen dan tidak merahasiakan niat membunuh. Chu Xingyun tersenyum dingin dan diejek, apa yang mereka lakukan tidak hanya melanggar aturan dan peraturan sekte, tetapi juga mengabaikan Fu Guzu. Dia ingin Fu Guzu menderita rasa sakit siang dan malam. Orang seperti itu, bisakah dia tidak membunuh? Aku samar-samar ingat bahwa penatua Jingan memanggil orang ini Tuan Chu, dan memang memintanya untuk menyembuhkan Master Lembah. Cukup masuk akal bahwa dia harus menjadi VIP dari Seven Star Valley. Tidak ada yang boleh menyinggung. Setengah bulan yang lalu, Tuan Gu tiba-tiba menderita penyakit aneh, tubuhnya lemah, dan kekuatan rohaninya runtuh, tetapi sekarang tampaknya Tuan Gu tampaknya disembuhkan. Benarkah orang ini benar-benar penyihir? Jiang Feng dan Jiang Buxiao telah melakukan banyak kejahatan, dan mereka dibakar menjadi bubuk, itulah yang pantas mereka dapatkan. Kerumunan mendengar pernyataan Chu Xingyun dan tidak bisa membantu tetapi membuat titik diskusi, semua menunjuk pada Jiang Feng dan Jiang Buxiao. Kemarahan yang telah menumpuk di hati mereka sebelum dirilis, dan mereka semua bertepuk tangan. Bold, kamu masih ingin membingungkan iblis itu. Jiang Qianjue sangat marah ketika mendengar diskusi orang banyak, tetapi ketika dia melihat Chu Xingyun, dia menemukan bahwa Chu Xingyun juga menatapnya dengan senyum di wajahnya. Setiap kalimat yang saya katakan tadi adalah masuk akal, kenapa iblis membingungkan orang. Chu Xingyun tampak tenang, ketika kata terakhir jatuh, dia tiba-tiba menatap Jiang Qianjue, dan berkata dengan bermartabat, tidak bisa dihindari, setiap tindakan Jiang Feng dan Jiang Buxiao diperintahkan oleh penatua Jiang. Tujuannya adalah untuk menunda penyakit Fugu. Sekarang mereka berdua sudah mati. Penatua Jiang merasa kusam di wajahnya, dan khawatir aku akan menyembuhkan penyakit aneh Lord Fugu, jadi dia akan bergegas ke dalam api dan ingin membunuhku di depan umum. Dua pertanyaan retoris membuat wajah Jiang Qianjue mulai berkedut, tetapi jika dia melihat dengan hati-hati, dia memiliki jejak hati yang bersalah di samping amarah di matanya, dan napasnya tidak bisa menahan diri. Ini omong kosong. Pada saat ini, seorang penatua Kixinggu berdiri dan berteriak dengan marah, kita semua adalah orang-orang di Kixinggu. Jika kita semua memiliki satu hati, bagaimana kita dapat menghitung secara diam-diam? Ya, alasan kami datang ke sini adalah untuk khawatir bahwa pemilik lembah ditipu oleh pezina, dan penatua Jiang melakukan hal yang sama. Tidak ada salahnya sedikit pun. Penatua lainnya Kixinggu berkata, ketika dia berbicara, dia dengan sengaja melihat-melihat kerumunan, ragu-ragu. Benarkah? Chu Xingyun memandangi para tetua Kixinggu dan menggelengkan kepalanya, suaranya dengan mengejek berkata, baru saja kamu datang ke pavilion King Chen, posturmu tidak ada bandingannya, sepertinya kamu tidak menyebut Lord Fugu dari awal sampai akhir.
Dengar, semua tua-tua dari Seven Star Valley bergetar, dan segera merasa bahwa pandangan yang tak terhitung jumlahnya datang, mereka tidak bisa lagi menahan amarah di hati mereka, mulut mereka terbuka, mereka akan berteriak pada Chu Xingyun dengan keras. Cukup. Pada saat ini, Fu Xiaochen tiba-tiba mengucapkan dengan keras, mengejutkan para tetua Kixinggu di tempat dan berkata dengan suara dingin dan megah, Jiang Feng dan Jiang Buxiao sudah mati. Dengan meningkatnya kekacauan, tidak perlu bagi kita untuk benar-benar mengacaukan dua orang mati. Menurut Lord Gu, masalah ini, lupakan saja. Mata Jiang Qianjue dingin, Jiang Feng sudah mati, dia bisa menerimanya, tetapi Jiang Buxiao meninggal, dia setara dengan kehilangan seorang perwira yang cakap. Chu Xingyun tertawa pada saat itu, menyebabkan Jiang Qianji mengerutkan kening, dan tanpa sadar bertanya, apa yang kamu tertawakan? Tertawa kamu bodoh. Chu Xingyun berkata dengan sarkastik, Jiang Feng dan Jiang Buxiao telah membuat marah semua orang. Sebagai penatua Kixinggu, bahkan jika kamu tidak peduli, kamu masih mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, jangan kamu pikir memalukan. Kamu, Jiang Qianjue terbakar amarah. Kata-kata Chu Xingyun membuatnya marah, tapi dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, Fu Xiaochen menurunkan tekanannya lagi, dan tekanan ini datang ke tubuhnya sangat ditargetkan. Kata-kata Tuan Chu kasar, tetapi kata-kata itu tidak kasar, Jiang Qianjue, Anda benar-benar harus merenungkannya, jangan sampai Anda membuat lelucon yang lebih besar di masa depan. Fu Xiaochen melirik Chu Xingyun dan saling memandang. Seringai, Fu Xiaochen sudah mencekik amarahnya atas perilaku Jiang Qianju, tetapi karena kekuatan Jiang Qianju dan siksaan bak surgawi, dia tidak bisa tahan hatinya dan hanya bisa bertahan dalam diam. Saat ini, banyak orang berkumpul di pavilion King Chen. Dia dan Chu Xingyun menduduki dasar pemikiran. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan kesempatan besar ini pergi. Bernyanyi dan berdamai, tiga mayat Jiang Qianjue melompat, tetapi mereka tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka. Jiang Qian benar-benar tidak bisa melihatnya, Chu Xingyun dan Fu Xiaochen sudah berkolusi dengan baik, mengetahui di dalam hatinya, dia telah berdebat dengan tidak terbantahkan, dan hanya bisa menelan nafas buruk ini, hanya berhenti di sini. Pelan-pelan, sama seperti Jiang Qianji hendak pergi, Chu Xingyun berhenti berbicara lagi. Jiang Qianji tiba-tiba berbalik, matanya yang merah gemetar, wajahnya garang, seperti binatang buas, brutal dan kejam. Melihat penampilan Jiang Qianjue, Chu Xingyun tidak takut, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, setelah mencibir lagi, dia perlahan mundur, berdiri di belakang Fu Xiaochen, dan diam-diam mengedipkan mata. Setelah melihat ini, Fu Xiaochen sedikit mengangguk dan berkata, hal berikutnya yang saya katakan sangat penting. Ini akan terkait dengan naik turunnya lembah bintang 7. Semua orang harus tetap diam. Saat berbicara, Fu Xiaochen melirik Jiang Qianjue. Ekspresi jelek Jiang Qianjue tiba-tiba menjadi suram dan hantu, dan dia merasa keras kepala di hatinya. Ada perasaan tidak menyenangkan dipimpin oleh hidung seseorang. Namun, dia masih melawan kemarahan, ini bukan tempat untuk menembak, dia harus bertahan. Melihat bahwa Jiang Qian tidak lagi marah, Chu Xingyun merasa sedikit kasihan, alisnya terangkat, dan dia melirik Fu Xiaochen. Fu Xiaochen tidak berhenti sama sekali. Dia melanjutkan, setengah bulan yang lalu, saya melangkah ke Gunung Tiantian, sayangnya terinfeksi tiba-tiba, hampir mati karena kesakitan dan kematian, tetapi pada saat yang sama, saya juga mendapat berita penting. 3 hari kemudian, Gunung Midian akan mekar cahaya emas ke-9. Pada saat itu, Gunung Midian akan dibuka secara resmi, yang tidak hanya berisi keterampilan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memiliki sumber daya yang tak terbatas. Selama itu bisa diperoleh, lembah bintang 7 akan lebih makmur dan semua orang akan mendapatkan banyak uang. Sumber daya budidaya. Kata-kata Fu Xiaochen membuat orang-orang di sekitarnya tiba-tiba gembira, gunung kuno yang sangat besar ini pasti akan berisi harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagi mereka itu sama saja dengan surga dan rejeki nomplok. Namun, tidak seperti ekspresi senang dari kerumunan, Jiang Qianjue menundukkan kepalanya, dengan hati-hati menyembunyikan keraguannya, dan berbisik pada dirinya sendiri, apa yang sedang terjadi. Fu Xiaochen memasuki Gunung Mitian dan disusupi oleh cacing emas Mitian setelah darah dan daging, pada saat ini, alih-alih bunuh diri, bagaimana mungkin dia masih tahu rahasia Mitianshan. Ekspresi halus Jiang Qianjue, Fu Xiaochen dengan tajam merasakan bahwa ekspresi menjadi serius, namun, Mitianshan penuh dengan organ dan susunan roh, dan hanya mereka yang mencapai tingkat yin dan yang dapat selamat dan sehat. Dalam pandangan ini, saya memutuskan bahwa Mitianshan pada hari pembukaan, semua penatua kecuali saya harus masuk, dan tidak boleh ada kesalahan. Dan kali ini, Tuan Chu juga akan mengikuti kamu ke Gunung Mitian. Dengan kekuatannya yang tinggi dan pengetahuannya yang luar biasa, itu akan lebih kondusif bagi akses kita ke sumber daya Gunung Mitian yang besar. Mengenai kata-kata Fu Xiaochen, pada awalnya, para tetua dari Seven Star Valley tidak keberatan, dari mulut Jiang Qianju, mereka telah lama mengetahui pembukaan Mitianshan, bahkan jika Fu Xiaochen tidak berbicara, mereka akan memasuki Mitianshan. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Chu Xingyun akan masuk, mereka segera mengerutkan kening. Tentu saja,
Identitas Chu Xingyun tidak diketahui oleh mereka, tetapi mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Chu Xingyun menakutkan, jauh melebihi 4 tingkat yin dan yang, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa ia dapat dengan mudah mengatasinya. Lebih penting lagi, Chu Xingyun dan mereka tidak berada di camp yang sama. Mantan membunuh Jiang Feng dan Jiang Buxiao. Berarti menakutkan, dan tidak ada yang bisa tahu apakah Chu Xingyun akan menembak mereka. Sekelompok tetua memikirkan hal ini pada saat yang sama, mata mereka saling memandang, dan ekspresi mereka menjadi lebih dan lebih buruk. Ketika mereka akan mengatakan sesuatu dan menolak, Jiang Qianju tiba-tiba melangkah maju dan bertemu dengan mata Fu Xiaochen. Melihat adegan ini, para tetua diam-diam bersukacita di dalam hati mereka, dan segera bernafas lega, berpikir bahwa Jiang Qianjue akhirnya tidak tahan dengan kemarahan di dalam hatinya, dan dipaksa untuk tidak mematuhi perintah Fu Xiaochen. Namun, ide ini baru saja muncul. Di bidang penglihatan, Jiang Qianji tiba-tiba tertawa. Bukan saja dia tidak menolak, tetapi juga mengangguk dan tersenyum. Ini ide yang bagus, saya tidak keberatan. Selama pidatonya, Jiang Qianjue mengalihkan pandangannya, menatap ke arah Chu Xingyun, dengan senyum di wajahnya, tetapi diam-diam mengungkapkan peluang pembunuhan yang kaya. Apa? Semua penatua Qixinggu tampak terpana, mereka memandangi Jiang Qianjue dan merasa sedikit tidak bisa dimengerti. Biasanya, untuk bergabung secara tiba-tiba dengan Chu Xingyun, Jiang Qianjue harus menjadi orang yang paling resisten. Tanpa diduga, dia tidak mengeluh sama sekali, dan dia langsung menyetujuinya, yang benar-benar aneh. Apakah penatua Jiang cemas dan pingsan untuk sementara waktu, jadi saya akan mengatakan omong kosong seperti itu. Penatua Qixinggu diam-diam berkata, di samping itu, mereka tidak dapat memikirkan alasan apapun. Sama seperti mereka bermimpi tentang satu sama lain, Jiang Qianjue berbalik, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, matanya tenggelam, dan nafas yang dingin mekar, menyebabkan para tetua Seven Star Valley bergidik. 3 hari kemudian, Gunung Mitian akan secara resmi dibuka. Kita tidak boleh memenuhi harapan dari Master Lembah. Kita harus mendapatkan sumber daya pelatihan besar-besaran dan merevitalisasi Lembah 7 Bintang. Jiang Qianju berbicara dengan tajam sehingga semua orang bisa mendengar dengan jelas, dan kemudian dia menoleh lagi dan melirik Chu Xingyun. Pada saat ini, Chu Xingyun juga menatap Jiang Qianjue, 2 orang, 4 mata, mata tajam bertabrakan dalam kehampaan, tidak terlihat dan tidak terlihat, tetapi memancarkan suasana yang sangat berbahaya. Saya berharap bahwa pada saat saya dapat melihat gaya luar biasa Tuan Chu. Jiang Qianjue berkata sambil tersenyum, menjentikkan tangannya, mangga emas cerah menyebar, dan perlahan mengangkat tubuh. Suara memecah langit tiba-tiba terdengar, dan orang banyak hanya merasakan bunga di depan mereka, dan kemudian menatap masa lalu, sosok Jiang Qianju telah menghilang ke awan, dan menghilang di ujung lain langit. Karena itu masalahnya, mari kita mundur dulu. Melihat Jiang Qianju pergi, para penatua Seven Star Valley sedikit panik dan membungkuk pada Fu Xiaochen dan cepat-cepat pergi dari sini. Setelah mereka berjalan keluar dari pavilion King Chen, mereka kembali ke istana yang tersembunyi. Mereka baru saja melangkah ke istana. Jiang Qian sudah duduk di depannya. Ketika mereka melihat para tetua Lembah Bintang 7 kembali, mereka tidak mengangkat kelopak mata mereka. Semua orang tidak berani menentang perintah Jiang Qianjue dan duduk satu demi satu. Bahkan jika ada keraguan yang tak terhitung jumlahnya di hati mereka, mereka tidak berani berbicara, pelan-pelan atmosfer ruang sekali menjadi mati. Setelah waktu yang lama, Jiang Qian benar-benar membuka matanya perlahan, wajahnya santai, dan berkata kepada orang banyak, kamu semua ditipu oleh Fu Xiaochen. Hah? Hukuman yang tiba-tiba membuat semua orang terpana. Saya tidak tahu apa artinya. Jiang Qianjue tersenyum lagi dan menjelaskan perlahan, baru saja, Fu Xiaochen menembak dan memblokir pukulan saya. Tenda hijau naik ke langit, lingkaran cahaya itu bersinar, dan itu memang sangat sombong, tetapi saya bisa merasakan bahwa dia Linghai masih di ambang kehancuran. Jika aku menebak dengan benar, alasan mengapa Fu Xiaochen melakukan ini adalah untuk menstabilkan situasi di Seven Star Valley dan mendapatkan kembali dukungan dari orang-orang, sehingga dia dapat berjuang untuk waktu istirahat yang lebih lama. Itu sebabnya, dia tidak pergi ke perjalanan ke Gunung Mitian ini, tetapi memilih untuk tinggal di pavilion King Chen. Setelah mendengarkan para tetua Lembah 7 Bintang, hati mereka semua menimbulkan badai, mereka mengikuti pikiran kata-kata Jiang Qianjue, dan hati mereka bergetar, tentu saja, mereka merasa agak tidak biasa. Dengan cara ini, yang disebut Tuan Chu sama sekali bukan penyihir, dan ia belum menyembuhkan penyakit aneh Fu Xiaochen. Alasan mengapa ia muncul adalah untuk menarik perhatian kita dan mengabaikan Fu Xiaochen. Seorang penatua Qixinggu berspekulasi dia mengatakan bahwa pikirannya melayang tinggi, dan dia jelas masih takut dengan jiwa Chu Xingyun. Ini hanya salah satu dari mereka. Jiang Qian benar-benar bersandar di belakang kursi, dan seorang dewa tua ada di sana, mengatakan, metode Tuan Chu cukup aneh. Fu Xiaochen mengundangnya untuk datang ke pavilion King Chen.
Kekuatan perlahan membalikkan penurunan. Sayang sekali bahwa Fu Xiaochen bahkan tidak tahu bahwa ketika saya memasuki Gunung Mitian terakhir kali, saya sudah mendapat bagian dari kontrol yang tepat untuk dapat memanipulasi beberapa institusi Lingzhen, apakah itu Su Muzhao, Su Jing'an dan Mercu. Selama mereka masuk ke Mitianshan, pada akhirnya, mereka semua ingin tetap hidup. Semakin banyak kata-kata, semakin banyak tawa Jiang Qianju yang merajalela. Su Jing'an memiliki Tianlong Guqin dan Su Muzhao mempelajari lengan Tianxian. Keberadaan dua orang ini terlalu mencolok. Bahkan jika Fu Xiaochen terluka parah dan tertutup, mereka dapat dengan kuat menstabilkan ketertiban dan situasi lembah 7 bintang. Untuk tujuan ini, Jiang Qian ingin menembak dan membunuh keduanya, tetapi dia tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Tanpa diduga, kali ini, Fu Xiaochen benar-benar mengirim keduanya untuk datang ke pintu. Selama kamu memasuki Gunung Mitian, tidak peduli apa yang terjadi, visi apapun, dunia luar tidak bisa tahu, dalam ruang yang benar-benar tertutup, dan kehidupan mereka bertiga harus berakhir. Jiang Qianjue memegang dagunya dengan kedua tangan, dan rencana yang tak terhitung melintas di benaknya. Ning Seng berkata, setelah kematian 3 orang ini, sejumlah besar sumber daya budidaya di Gunung Mitian akan dimiliki oleh kami. Ketika kami meninggalkan Mitianshan, tubuh Fu Xiaochen kumbang langit juga harus benar-benar menggerogoti meridian daging dan darah, sehingga Ling Hai akan runtuh. Omong-omong, Jiang Qian menghentikan suaranya, kepalanya terangkat, dan matanya tampak melihat gambar hari itu. Ketidakmampuan Jiang Qian untuk merebut posisi Master Lembah adalah kurangnya kesempatan yang luar biasa. Setelah pembukaan Gunung Tianshan, ia akan membunuh Su Muzhao dan Su Jing'an, dan secara pribadi akan mengendalikan awan, merebut sumber daya besar, dan menjadi Master sejati. Pada saat yang sama, Fu Xiaochen juga pingsan dan mati di tempat karena bak langit. Semua ini adalah kesempatan bagi Jiang Qian untuk menunggu dengan keras. Pada saat itu, Seven Star Valley akan berada dalam kekacauan, dan naga tidak akan berkepala. Sebagai seorang penatua yang hebat, dia juga memiliki perilaku budidaya nirvana dan sumber daya budidaya yang besar. Penatua Jiang layak bagi saya, dan pikiran saya benar-benar teliti dan bijaksana, yang membuat saya menunggu. Bahwa Tuan Chu tidak hanya membuat sejumlah pernyataan untuk mencemarkan nama baik kita, tetapi juga membuat Penatua Jiang tidak bisa mundur. Setelah memasuki Gunung Mitian, kita harus menyiksanya dengan baik untuk menghilangkan kebencian kita. Ketika Mitianshan dibuka, saya akan mengatur sejumlah besar tenaga kerja untuk menciptakan kekacauan dan pembunuhan di berbagai kota untuk menunjukkan sikap heroik Penatua Jiang yang lebih baik. Para penatua Seven Star Valley tiba-tiba mengangguk, akhirnya mengetahui mengapa Jiang Qianji tiba-tiba setuju dengan suaranya. Ternyata sebelum menjawab, dalam benaknya, dia memikirkan rencana licik dan licik ini. Dalam beberapa hari terakhir, mereka pasti akan bersiap dengan segenap kekuatan mereka, tetapi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lagi pula, mereka akan berubah menjadi tubuh yang dingin, tapi itu adalah perkecualian Tuan Chu. Aku ingin menghancurkannya. Mati dalam kesakitan tanpa akhir. Jiang Qianjue sangat percaya diri, dan sinar keemasan di matanya berkilau tanpa henti. Sekarang, dalam benaknya, hanya ada satu ide, yaitu untuk membunuh Chu Xingyun, dan masih menyiksa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel.